Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya anak-anak hebat kelas 3B? Baik ya? Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Semoga tetap sehat, semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin ya. Alamin. Nah, kali ini kita sudah masuk tema 4 ya. Ya. Minggu kemarin kalian sudah menyelesaikan tema 3 ya. Nah, untuk hari ini kita akan mulai tema 4 di subtema 1 pembelajaran ke-1 ya. Ya. Oke, Bapak akan perlihatkan pembahasan hari ini ya. Sudah terlihat semuanya anak-anak? Lihat, oke. Ada gambar apa ya ini? Oh iya, ada seorang guru menunjukkan buku ya. Ada berapa siswa? 9. 9, betul. Yang di dalamnya ada 3 putri dan berapa nih? 6 ya, 6 putra. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tema 4 yaitu kewajiban dan hakku. Nah, sebelumnya Bapak coba tanya dulu ya. Apa itu kewajiban dan apa itu hak? Siapa yang mau kasih tahu kewajiban itu apa sih? Iya. Ada yang tahu apa itu kewajiban? Ayo siapa yang tahu? Dea, oke. Apa kewajiban Dea? Belajar. Belajar. Iya, betul, termasuk kewajiban belajar, termasuk kewajiban. Ada lagi yang lainnya? Dilakukan. Oke, Ayah. Orang Ayah. Hak yang harus dilakukan. Oh iya, yang harus dilakukan itu adalah kewajiban. Ada lagi yang mau kasih pendapat tentang kewajiban? Membantu orang tua. Membantu orang tua, kewajiban? Ya, termasuk kewajiban. Ada lagi? Nasihat orang tua. Nah, mendengar nasihat orang tua itu kewajiban. Membantu orang tua memasak. Iya, betul. Oke. Sekarang mau tanya lagi ya. Apa itu hak? Ya, siapa? Hak itu apa? Yang harus didapat. Yang harus didapat atau yang harus diperoleh. Contohnya apa ya? Makanan. Oh, mendapat makanan. Makanan dan pakaian. Iya, mendapat pakaian, betul. Ada lagi? Mengenakan pakaian yang bersih. Nah, mengenakan pakaian yang bersih. Betul, ya. Nah, perlindungan. Betul, mendapat perlindungan. Berarti, ya, betul. Berarti kalian sudah paham ya apa itu kewajiban, apa itu hak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kewajiban dan hak, ya. Di kelas 3 ini ada tema 4, kewajiban dan hakku, ya. Pada subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Semuanya bisa terlihat tidak? Bisa ya. Oke, lanjut ya. Kewajiban dan hakku di rumah. Nah, kalian punya kewajiban dan punya hak juga di rumah. Coba kasih tahu kewajiban kamu di rumah itu apa contohnya? Membantu ibu memasak, membantu ibu memasak, membantu orang tua, apalagi menghormati semua anggota keluarga, betul ya. Sekarang haknya apa yang di rumah yang kamu dapat? Mengenakan pakaian yang bersih, mendapatkan pakaian. Mengenakan pakaian yang bersih, mendapatkan pakaian yang layak, ya. Mendapatkan makanan yang layak. Ya, makanan yang layak, dikasih uang jajan sama ayah sama bunda ya.
Ya. Itu hak apa kewajiban? Ya. Mendapatkan uang jajan. Iya. Mendapatkan uang jajan termasuk hak atau kewajiban? Apa? Mendapatkan uang jajan dari ayah dan bunda itu termasuk hak atau kewajiban? Hak. Nah, berarti kalian sudah tahu kewajiban kamu di rumah ya. Nih. Sekarang kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita semuanya berdoa ya. Berdoa terlebih dahulu. Nih ada doanya ya. Saya mau dipimpin sama Bapak tunjuk boleh ya? Atau kalian ada yang mau memimpin? Silakan acungkan tangan yang mau memimpin doa. Siapa yang mau memimpin? Oke, kalau tidak ada yang mau ngacung, Bapak tunjuk nggak apa-apa ya. Coba silakan Bimo. Bimo untuk silakan Bimo memimpin doa. Pak, awalnya itu nggak kelihatan, Pak. Ya, tidak apa-apa. Jayanya Ini Bimo, silakan tidak kelihatan. doa ya. Kamu pimpin doa ya. Huruf hijaiyah yang awalnya nggak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo Bimo, bagaimana kamu memimpin doa? Pernah ya diajar di kelas 2 ya, memimpin doa ya. Silakan Bimo untuk memimpin doa. Kelihatan, Pak. Kurang jelas, Pak. Pak. Itu gambar Potong, Pak. Iya, garungnya. Ini jelas Bimo? jelas. Ya, silakan Bimo dipimpin. Teman-teman. Jelas. Ayo Bimo dipimpin doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gedein ya. Raditu billahi Robba wa bil islami dina wa bumahama inna biya waro Robba zidni ilmang warzuqni fahman. Amin. Semuanya sudah doa ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita dengan di awal doa ini kita bisa belajar dengan khusyuk ya, dengan fokus dan bisa menjadi berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya. Bisa terlihat ada tulisan apa ini ya? Ini tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini ya, kita melaksanakan pembelajaran hari ini tujuannya apa sih? Ya, apa aja yang akan kalian dapatkan setelah pembelajaran ini selesai ya. Nah, berikut tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama bisa terlihat. Ada Ibu Bariaya. Bisa terlihat. Coba
Apa, Pak? Sudah terlihat ini tujuan pembelajaran yang pertama itu apa ya? Ya, dengan mengamati teks tulis. Sudah. Bapak. Dengan mengamati teks tulis Tentang hak. tentang hak. Terus siswa dapat Oke, Bapak coba. Nih, oke, Bapak yang sampaikan ya. Tujuan pembelajaran ini yaitu dengan mengamati teks tentang hak, siswa dapat menyimpulkan hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat, ya. Itu tujuan yang pertama. Berikut tujuan yang kedua, ya. Tujuan yang kedua yaitu dengan siswa dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Ya. Dan yang ketiga, setelah mengidentifikasi pola irama sederhana, siswa dapat memperagakan pola irama sederhana dalam waktu dengan tepukan dengan percaya diri. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini yang nanti akan kalian capai setelah pembelajaran ini selesai. Yang harus kalian capai ya. Paham ya? Nah, oke, sebelum kita mulai ke kegiatan pembelajarannya, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Nah, lagu nasional apa sih? Ya. Lagu nasional dengan judulnya Bangun Pemudi-Pemuda. Ini ciptaan dari A. Simanjuntak ya. Ini lagunya. Semuanya disimak ya lagu ini ya. Boleh menyanyikan semuanya bersama-sama ya. Ya. Ada yang tahu lagu ini, tahu kan? Ya. Iya. Tahu ya? Oke, Bapak putar ya lagunya ya. Nanti kalian nyanyikan bersama-sama. Iya. Kak. Pemuda Indonesia. Tangan sejumuskan untuk negara. Masa yang akan datang menjadi tanggungan menjadi tanggungan terhadap kita berusaha dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus bergerak, takut dan tetap terang, hai putra negeri, bertingkah laku halus, Oke, bisa ya? ya. Nah, itu lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Kalian itu anak muda ya. Semuanya kalian masih muda. Dan ini kalian harus punya cita ya. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang maju ya. Oke. Nah, ini ada teks bacaan. Kita coba sama-sama baca ya. Judulnya apa ini?
Kewajiban dan hak anak di rumah. Oke, judulnya kewajiban dan hak anak di rumah ya. Apa namanya? Paragraf yang pertama, silakan dibaca sama siapa yang mau baca, ayo. Oke, coba Nuna baca ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain. Sebagai manusia, kita wajib saling membantu. Kita juga wajib saling mengasihi dan menyayangi. Oke, bagus ya. Nuna lancar. Tadi Hana masuk. Gimana? Halo? Hana masuk. Sudah masuk, Mas. Sudah masuk ya. Kalau sudah melihat tampilan di sini berarti sudah masuk ya. Mangga dilihat ya. Maaf, Oke. susah masuknya. Ya. Lanjut ya. Sekarang di Ibu. paragraf yang kedua ya. Siapa yang mau baca selain Nuna tadi, ayo? Saya Pak, Bimo. Bimo, silakan. Mio, Pak. Bimo, ayo baca. Apa ya Pak? Buat yang baru gabung. Ya, Bimo ayo baca. Orang juga memiliki Halaman berapa ya Pak buat yang baru gabung? melaksanakan secara seimbang. Oke, udah ya. Yang baru gabung saja ya. Ini tidak ada di buku ya. Tidak ada di buku PR atau buku pena ya. Jadi lanjut saja di sini ya. Mengikuti alurnya aja ya. Nanti Bapak apa namanya video yang kita lakukan hari ini ya. Ini sudah direkam oleh sistem ya. Paham ya semuanya ya? Yang baru gabung. Oke. Lanjut ya. Kita kembali ke bacaan ini ya. Sekarang di paragraf yang ketiga. Nah, di paragraf ketiga siapa yang mau baca? Siapa? Saya, Pak. Nio, oke Nio, coba Nio baca. Nio, ayo baca Nio. Suaranya ayo yang kencang suaranya ya. Sebagai anak, Ya. Ima menyayangi keluarganya. Ima menyayangi ayah, ibu, dan adiknya. Ima sering membantu ibu Ya. membersihkan rumah. Ima juga sering membantu ayah merawat kebun. Ima telah melaksanakan kewajibannya. Sebagai anak, ada beberapa kewajiban anak di rumah. Berikut contoh kewajiban anak di rumah. Nah, di sini di paragraf ketiga ini sudah ada Ima ya, ada seorang anak yang bernama Ima ya. Ima ini sudah melaksanakan kewajibannya. Apa tadi kewajibannya Ima yang sudah dilakukan? Ayo. Membantu keluarga. Iya, Membantu orang tua. Membantu orang tua. Membantu keluarga. Orang tuanya tuh apa aja? Contohnya. Membersihkan, Memasak. Membantu orang tua memasak. Membantu orang tua memasak. iya, Membantu memasak. ayah merawat kebun. Nah, merawat kebun. Oke. Berapa untuk yang baru gabung? Menaati nasihat orang tua. Ya. Oke, sekarang lanjut ya ke paragraf ketiga ya, keempat ya. Nih, paragraf keempat. Tadi kita coba contoh kewajiban anak di rumah apa aja. Yang pertama yaitu membantu orang tua. Tadi sudah dilakukan sama kalian. Yang kedua menghormati orang tua. Nah, kalian Menghormati orang tua. ya, menghormati orang tua. Kalian menghormati tidak sama orang tua? Menghormati. Ya, menghormati. 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 Contohnya bagaimana? Contoh menghormati bagaimana? Kalau ngomong nggak boleh. Kalau ngomong sama orang tua nggak boleh. Boleh kasar. Kasar, betul. Kasar. Boleh kasar. Sekarang nih, yang ketiga itu
itu kewajibannya? Apa ini? Menyayangi orang tua dan anggota keluarga lainnya. Ya, menyayangi orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kalian sayang nggak sama orang tua kalian? Sayang. Kalau sama anggota keluarga lainnya seperti kakak, adik, tante, Sayang. 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 Nah, itu Sayang. untuk kewajibannya. Oke. Iya. Nah, sekarang yang keempat. Berapa, Nih, Pak? tuh ya. Silakan baca yang bagian ini, yang bagian keempat, paragraf keempat. Menyayangi orang tua. Ima juga berhak menerima. Ada beberapa hak sebagai anak berikut. Contoh hak anak. Nah, Ima itu mendapatkan hak ya, mempunyai hak yaitu sayang. Siapa? Iya. Sayang sama siapa? Sama orang tuanya ya. Nah, Iya. mendapatkan atau menerima Iya. dari orang tuanya. Halaman berapa? Ini tidak ada di halaman ya, Nak ya. Tidak ada di halaman, tidak ada di buku-buku PR atau buku pena ya. Tapi ini buku pemerintah ya. Ya. Oke. Paham ya yang baru gabung ya? Ya. Lanjut. Tadi Ima mendapatkannya, yaitu disayang oleh orang tuanya dan juga menerima perhatian dari orang tuanya. Ya. Kalian juga sama seperti Ima atau tidak? Disayang sama orang tua, terus didapat perhatian dari orang tua. Dapat sama ya? Sama. Ada ya, ada beberapa sebagai anak. Berikut contoh hak anak di rumah. Ini apa saja hak-hak yang ada di rumah ya, yang kalian dapatkan sebagai anak ya. Yang pertama apa nih? Bermain dan beristirahat. Nah, bermain dan beristirahat. Kalian setiap hari pasti bermain, ada bermainnya atau tidak melakukan bermain di rumah? Bermain. Pasti bermain ya. Bermain. Dibolehin sama orang tua atau Main. dibolehin sama orang tua apa tidak? Boleh. Dibolehin ya. Nah, kenapa dibolehin bermain? Kenapa dibolehin bermain sama orang tua? Ya, ada yang tahu? Karena itu hak. Nah, karena itu Karena adalah- itu hak anak. Siapa ya yang ngomong? Mana? Bisa. Tadi siapa yang bicara? Karena itu hak. Tadi? Karena itu hak. Iya, siapa yang ngomong tadi? Safira ya? Oke. Iya. Nah, bermain itu adalah termasuk hak anak ya. Coba bayangkan kalau kamu Iya. tidak bermain, apa yang terjadi? Kamunya kan Bosan. apa? Bosan. Oke, nih, kalian di rumah bermain ya, bermain di dalam rumah atau di sekitar rumah ya. Kalau lama bermain, akhirnya kamu lelah ya. Boleh nggak sepanjang waktu kalian bermain terus boleh nggak? Enggak. Ya. Bermain, tapi harus tahu waktunya. Waktu. Nah, kalau sudah malam yang kalian harus lakukan adalah istirahat ya. Istirahat. Istirahat yaitu Istirahat. nah, tidur ini hak ya. Termasuk hak. Coba bayangkan kalau kamu sepanjang hari tidak tidur, apa yang terjadi? Akan sakit. Akan Sakit. Sakit. Sok, di sini Bapak mau tanya siapa di sini? Bapak mau tanya ya, boleh ya? Siapa di sini
yang suka mainan HP sampai larut malam, sampai ketemu subuh baru tidur. Ayo, siapa? Oh, ada enggak? Enggak, Pak. Kalian boleh mainan HP di rumah, boleh? Kita harus tahu. Ya. Nah, Orang tadi udah. selanjutnya ya. Yang kedua, apa ini? Yang kedua, hak pendapat di rumah. Nah, Pendapatnya. berbicara dan didengar pendapatnya. Kamu kalau punya pendapat, jangan didiemin aja ya. Bilang sama orang tua atau sama anggota keluarga lainnya. Misalkan contohnya bagaimana? Ada yang kasih tahu? Ayo. Misalkan bagaimana pendapat kamu mau disampaikan, mau kamu bicarakan. Ayo, ada yang kasih tahu? Bisa kamu Dengan setan. Dengan sopan. Oh, berbicara dengan sopan. Ya, oke. Pendapatnya apa itu? Contoh. Dengan baik. Ya, contoh pendapatnya bagaimana? Menyampaikan apa yang akan kamu bicarakan? Contoh misalkan ya gini ya. Harus mendengarkan nasihat orang tua. Ya. Oke. Berbicara dengan baik. Iya. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Oke. Oke deh ya. Sekarang Bapak bicara boleh ya? Nah, Boleh. kamu di rumah itu boleh berbicara dan menyampaikan pendapatnya, dan pendapatnya ini boleh didengar sama rumah, baik orang tua maupun keluarga lainnya. Contohnya, Mama, boleh nggak saya main sama si Dea? Nah, itu misalkan pendapatnya ya, Mama, boleh nggak saya uang jajan ditabungin? Nah, itu pendapat atau bukan? Pendapat ya? Pendapat. Kamu bicara seperti kepada orang tua, tapi dengan cara yang sopan ya. Nah, itu kalau kamu sudah berikan pendapat kamu ke keluarga lainnya, nah itu ya berbicara dan didengar pendapatnya. Seperti itu contohnya ya. Oke, sekarang selanjutnya yang ketiga, apa itu contohnya? Pendapat dari orang Ya, pendapat dari orang tua. Betul. Kalian itu sudah dirawat dari kapan sama orang tua? Dari Kamu bayi kecil banget ya, sampai sekarang dirawat sama orang tua sampai segede gini. Itu termasuk hak ya. Bayangkan coba kalau misalkan kamu setelah dilahirkan dan dirawat sama orang tua, yang terjadi bagaimana? Sayangi. Tidak terurus, sayangi. merawat ya. Jika seandainya orang tua tidak merawat Sayangi ya. dan dirawat. Oke. Sayangi dan dirawat. Nah, Sayangi dan dirawat. yang keempat, Pendapat bantuan dari orang tua saat kesulitan. pendapat bagi orang tua saat kesulitan. Contohnya apa? Ayo. Ada yang tahu? Kamu nih punya kesulitan, terus pengen Mengerjakan bantuan dari orang tua. tugas. Tugas. Oh, boleh. Ya, ada lagi? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Kalau kalian sulit sama tugasnya, boleh dibantu sama orang tua. Belajar naik sepeda. Dibantu apa? Dibantu ngisi atau dibantu diajarin? Bantu diajarin. Bantu diajarin. Diajarin. Terus tadi ada yang bilang belajar naik sepeda. Siapa tuh tadi tuh? Belajar naik sepeda.
Kalian bisa naik sepeda ya? Saya. Itu kenapa? Siapa yang ngajarin? Orang tua ya. Nah, kamu kesulitan naik sepeda dibantu sama orang tua jadi. Nah, ya. Orang tua. Ya, betul. Orang tua. Yang kelima apa ini? Mendapat Perlindungan dari orang tua. Ya, mendapat perlindungan dari orang tua. Kamu merasa terlindungi sama orang tua kalian? Ya. Terlindungi dari apa? Terlindungi dari apa? Dari musibah. Musibah, bisa. Apalagi? Dari musibah. Dari perbuatan. Sakit dirawat orang tua. Iya. Perlindungan dari apa? Perbuatan Perbuatan. ya, misalkan ada orang tidak dikenal mendekat. Kamu lihat, nah orang tua kamu akan melindungi kamu, ya. Nah, itu berarti kamu sudah mendapatkan hak dari orang tua, yaitu perlindungan, ya. Nah, setelah tadi sudah membahas tentang kewajiban dan hak, kalian sebagai anak, Ima telah melaksanakan kewajibannya. Ima juga telah mendapatkan haknya. Ima telah melaksanakan kewajiban dan haknya secara seimbang. Oke, kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan secara seimbang, ya. Seimbang. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, maka haknya juga akan didapatkan. Dan ini harus seimbang, ya. Tidak boleh berat sebelah. Ya, kewajibannya haknya diterima, kewajibannya tidak dilaksanakan, maka berat sebelah. Itu akan terjadi tidaknya sudah apa namanya? Ya, harmonis, ya. Nah, seperti itu. Oke. Sebagai anak, Ima telah mendapatkan haknya, yaitu Ima telah disayangi kedua orang tuanya. Orang tua. Perhatian dari orang tua. Orang tua. Oke. Sebagai anak, Ima Apa telah yang mendapatkan Ima kepada haknya. kedua orang Ima telah tuanya? disayangi kedua orang Ya, apa tuanya. aja? Ima juga Yang harus dilakukan Ima kepada orang tuanya? Ima. Bantu. Kira. Oke, mantu. Selanjutnya? Hormati orang tua. Kedua. Menghormati orang tua. Menyayangi orang tua. Membantu orang tua. Menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua sudah Menyayangi orang tua. menyayangi. Ya, ya. Berarti Ima harus membantu orang tuanya, menyayangi orang tuanya, menghormati orang tuanya, ya, dan mencintai orang tuanya. Oke, ya, paham ya, berarti kalian ya. Selanjutnya, menurut kamu apa saran yang dapat kamu berikan kepada Ima? Saran apa yang akan kamu berikan untuk Ima? Ayo, sarannya apa ya? Ima harus apa? Ima harus harus apa? Ima harus Patuh kepada orang tua. patuh kepada orang Patuh tua. kepada orang tua. Ima harus Menyayangi orang tua. menyayangi orang tua. Ima harus Kepada kedua orang tua. Menghormati kepada orang tua. oh, iya, bagus. Berarti itu termasuk saran ya. Paham ya? Oke, selanjutnya nih contoh sarannya. Contoh Sayang saran. orang tua. Oh, Sayang Orang tuamu. sekarang coba kalian berikan contoh saran kepada Ima, paling sedikit 2 saran. Nah, nanti saran ini, 2 saran ini kalian coba berikan ya. Nanti menjawabnya di bagian nih LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya.
Tuh, pertanyaannya. Selanjutnya peserta didik, pertanyaannya 1. Apa yang harus dilakukan Ima kepada kedua tuanya? Ya. Apa yang harus dilakukan Ima kepada kedua Jawabannya kalian simpen ya. Harus Simpen dulu sopan. Sopan kepada orang tua. Ya, jawabannya disimpan dulu ya. Sekarang yang kedua, apa saran yang kamu berikan kepada Ima? Di buku tah. Ya. Pak, di buku tah. Buku iya, Pak. Bukan di buku ya. Ini semuanya. Nanti Bapak akan share lagi ya setelah ini ya. Nanti setelah ini di-share ya. Ya. Semua pertanyaan itu di-share ya. Apa yang harus dilakukan orang tuanya nanti kalian jawab. Kalian sudah jawab tadi ya. Nah, nanti jawabannya di bagian ini ya, di LKPD ini. Jawabnya nanti setelah ini akan Bapak bagikan link Google Form ya. Nah, link Google Form ini bentuknya LKPD ini di dalam Google Form. Google Form ini ada 3 pertanyaan. 1, 2, 3. 1, apa yang dilakukan Ima kepada kedua orang tuanya? Yang kedua, apa saran yang dapat kamu berikan kepada Ima? Dan ketiga, sekarang coba kalian berikan contoh saran kepada Ima paling sedikit sekarang. Tadi sudah dibahas, kalian juga sudah bisa menjawabnya. Ya, nah jawaban ini nanti diisi di bagian Google Form. Ya, ada link Google Form yang akan Bapak bagikan setelah pembelajaran selesai. Paham semuanya? Terlalu nangis, Ya? Paham. Oke. Nah, menjawab LKPD disediakan melalui Google Form dan nanti link diberikan melalui WhatsApp grup pembelajaran ya. Setelah video ini selesai nanti Bapak bagikan linknya. Paham. Lanjut? Iya. Oke. Siapa? Ya. Semuanya biar enak kita semuanya tepuk hebat dulu. Ayo, kita tepuk hebat semuanya. Tepuk hebat bisa? Halo semuanya. Tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Bisa? Ayo semuanya. Tepuk hebat. Ayo. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Lanjut ya. Sekarang lanjut. Nah, simak cerita berikut. Ini ada cerita. Ayo siapa yang mau baca? Selain Siapa? siapa? Safira, Pak. Safira, ayo. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktu belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Oke. Nah, dari bacaan ini kita paham tidak? Atau ada yang bingung dari cerita ini? Ya. Di dalam kalender di rumahnya Siti ini, ya, dalam 1 tahun ada berapa hari? 365. 365 itu berapa tahun? 65 hari itu berapa tahun? Berapa tahun? 300. 1 tahun 365 hari. Betul ya? Sekarang coba berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya. Ya. Coba kita hitung, kita tentukan ya. Ayo, amati contoh kemungkinan berikut ini. Amati contoh kemungkinan berikut ini, tuliskan kemungkinan lain di bawah contoh.
jumlah hari belajar tadi berapa? 265 ya. Oke. Ini kemungkinan pertama yang kita lakukan adalah satu itu 250 ya. Hari belajar di sekolah yaitu 250. Hari belajar di rumah berapa hari? 250 hari di sekolah. Berapa hari belajar di rumah? 115. Kalau 3 bulan dua-duanya 250 tambah 115 berapa jumlahnya? 365. Ya, 365. 365. Paham sampai sini? Paham? Oke. Bapak kasih contoh kemungkinan dari Bapak ya. Lihat nih, kemungkinan dari Bapak ya. Berapa itu? Kemungkinannya berapa? 225. Nah, siapa yang mau kasih jawaban? Aduh, jika kemungkinan hari belajar di rumahnya 205. Ini berapa belajar di rumah? Siapa tadi? 140. Dianggi ya? Oke. 140. Iya, Pak. 140. Siapa lagi yang mau jawab? Selain 140 ada lagi? Ada lagi? Semuanya sepakat 140? Coba kita cek. 140. Benar. Nah, jawabannya betul. 140. Oke, tepuk tangan buat semuanya ya. Selanjutnya, kemungkinan ketiga. Siapa yang mau kasih kemungkinannya? Dong, yang mau coba memberikan kemungkinan. 215. Coba 215 Dianggi. 215. Oke, Dianggi. 215. 215. Berarti berapa yang belajar di rumahnya? Kalau 215. Ayo. 215. 250. Oke, betul ya, Dianggi betul ya, 215 berarti di sekolah, berarti belajar di rumahnya yaitu 100 berapa? 150. Oke, bisa ya? Ada lagi yang mau coba? Ada lagi yang mau coba? Ya, siapa lagi yang mau coba? Ayo, selain Dianggi. Ya, siapa lagi yang mau coba? Ya, mau coba? Carla mau coba? Kalkulator. Ayo. Udah, nggak ada yang mau coba? Oke, kira-kira paham tidak dari menentukan kemungkinan ini? 205. Apa tadi tuh? Putus-putus kan suaranya. Halo. Paham tidak dengan menentukan kemungkinannya? Paham? Paham. Mau dilanjut atau mau coba kemungkinan lain? Lanjut. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita mau coba. Nah, Bapak sediakan ada 5 kemungkinan. Ya. Ini coba amati kembali hari belajar Siti tadi ya. Tentukanlah jumlah belajar yang berbeda. Tadi Bapak sudah menentukan dan Dianggi juga sudah menentukan. Sama tidak tadi kemungkinan yang Bapak berikan dengan kemungkinan yang Dianggi berikan? Sama tidak? Berbeda ya. Berbeda ya. Berbeda. Ya. Tapi Beda, Pak. jawabannya sama ya, yaitu berapa sih? Jawabannya sama ya, berapa itu jawabannya? 300.
65. Nah, sekarang coba kamu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Jumlah hari belajarnya belum tahu. Nah, kamu kasih tahu ya. Mau berapa? Sama 365. Boleh ya. Sok di sini nanti kamu tentukan 365 hari ya. Nanti kamu menentukan sekolah itu berapa hari, di rumah berapa hari ya. Di sekolahnya berapa hari, di rumahnya berapa hari. Buat 5 pasangan. Kemungkinan pasangan jumlah bilangan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Masih kurang paham? Belum ngerti. Oke. Angkanya bebas ya, Pak. Nah, jumlah harinya 365 ya. Angka kemungkinannya pasti berbeda. Maka dari itu jawaban kalian pasti berbeda. Jadi jawabannya bebas. Yang penting jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? 365. Oke. 365. Awas. Catat ya, jumlah hari belajarnya berapa tadi? 365. Kemungkinan kalian tentukan sendiri. Jadi bebas ya. Yang penting jumlahnya 365 hari ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Dengan tugasnya ini paham ya? Jadi kalian menentukan bilangan ya. Berapa hari di rumah, udah berapa hari di sekolah. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, tadi Ima mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya. Sama kamu juga mendapatkan perhatian dari ayah dan ibu ya. Ayah dan ibu kan? Nah, sebagai rasa sayang kalian terhadap ibu kalian, ya, kita coba nyanyi bareng ya, yaitu dengan judul lagu apa ini? Ibu. Nah, di sini ada lirik kasih ibu ya. Kasih ibu ini berapa ya biramanya ya? Ada yang tahu berapa birama kasih ibu ini? Ayo. 4/4 itu maksudnya gimana ya? Ada yang kasih tahu apa itu 4/4? Dapat ketukan. Setiap birama dapat ketukan. Dapat ketukan. Betul. Ya. Setiap birama terdapat 4 ketukan. Contoh ya, kalau sambil tepuk tangan begini ya. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Coba ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Bisa contoh sama kalian ya. 1, 2, 3, 4. Coba, ayo semuanya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, karena kasih ibu ini birama 4, berarti kita ketemu ya. 1, 2, 3, 4. Coba kita sambil bernyanyi sambil tepuk tangan. Nih contohnya ya. Kasih hanya berita harap kembali bagaikan sang surya di dunia. Bisa ya? Bisa? Nanti kalian hafalkan. Bisa. Nanti kalian hafalkan dan kalau sudah hafal nanti video ya. Videonya kalian kirimkan ke Bapak Japri. Paham? Dengan tepuk tangan ya. Ya, ulang lagi biar nanti
kalian pas video sudah hafal dan sudah bisa melakukan menyanyi. Mau Tepukan. Orang semuanya. 1, 2, 3. Kasih ibu pada beda terhingga sepanjang masa hanya kita akan kembali bagaikan surya menyinari dunia. Oke. Jadi tugasnya bagaimana? Menyanyikan lagu Kasih Ibu. Si ibu Tangan ya. Nanti kalian buat videonya. Kalau sudah jadi videonya, menyanyi dan tepuk tangan ya, kalian kirim ke WA ya, tapi ke Bapak ya. Paham ya? ya Nah, oke. Lanjut ya. Nah, alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai ya. Nah, sudah selesai ya. Tapi nanti setelah ini dilanjut sama pembiasaan karakter ya. Bentar lagi ya. Ada waktu 30 menit lagi ya. Nah. Oke, kita tutup dengan baca doa nih. Bisa baca? Ada yang bisa baca? Ayo. saya Bibu, Bibu. Ya, Anggi, boleh. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Anggi, Pak. Ya, Iya, Dia sama Anggi baca. Pak. Yang keras, dia sama Anggi dibaca bareng-bareng. Bismillah. Ya Allah, Engkau ya Allah, aku bersaksi bahwa ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampunkan dan bertaubat kepadamu. Amin, alhamdulillah ya. Nah, sudah selesai ya. Mari kita Pasti pembelajaran PB1 ini sudah selesai. Nanti kalian kerjakan apa namanya PR ya di PB1 ya. Tema 4 PB1 langsung dikerjakan ya. Ibu tema 4 PB1. Sekarang Bapak lanjut ke ini ya, ke Oke, sekarang terlihat ada apa ini? Pembiasaan pendidikan karakter. Pembiasaan pendidikan karakter, yaitu membantu orang tua di Coba apa itu kebiasaan? Ada yang kasih tahu apa itu kebiasaan? Kegiatan yang dilakukan setiap hari. Ya, kegiatan yang dilakukan setiap hari. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Halo? Membentuk watak karakter. Membentuk apa dia? Membentuk watak karakter. Membentuk Anak. watak dan karakter anak. Ya, oke. Nah, sebenarnya apa itu kebiasaan? Nih, kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan ya, dan kita melakukannya sadar. Di bawah sadar. Kamu biasa melakukan apa? Apa yang biasa kamu lakukan dan itu
sudah kamu lakukan dan sampai melakukannya di bawah sadar. Contohnya apa? Ayo. Apa? Makan. Kegiatan sehari-hari. Makan. Kamu makan selalu dilakukan kan ya setiap hari ya? Iya. Iya. Itu kamu lakukannya di bawah sadar kamu. Mandi kan, ya? 2 kali sehari. Nah, dua kali sehari. Mandi 2 kali sehari. Ya, betul. 2 kali sehari. Nah, ini contohnya ya. Makan tadi sudah disebutin sama siapa? Ya. Terus minum juga ya. Mandi. Minum. Nah, beribadah. Mandi 2 kali sehari. Mengaji. Mengaji terus apa lagi? Mengaji. Sholat 5 waktu terus Mengaji. apa? Mengaji. Ya, mengaji. Mengaji. Terus Mengaji. iya mengaji, sholat 5 waktu ya. Oke. Terus belajar. Nah, ini kamu belajar sering kan ya? Setiap hari ya? Nah, termasuk kebiasaan juga. Apalagi olahraga. Nah, ini siapa yang suka main bola tuh? Hampir setiap hari main bola. Kebiasaan bangun pagi. Ulang-ulang ya. Kebiasaan bangun pagi. Ya. Iya betul. Kebiasaan bangun Lain-lain. pagi. Nah, Bangun pagi. nah kebiasaannya itu Dan lain. makan dengan tangan kanan. Siapa di sini kalau makan pakai tangan kanan? Selalu pakai tangan kanan. Siapa? Semuanya ya. Dengan tangan kanan. Nah, kalau minum sambil belajar dengan rutin. Nah, ini kamu lakukan setiap hari, dilakukan sama kamu. Ini menjadi kebiasaan. Ya. Belajar dengan giat. Sekarang kebiasaan itu terdiri dari apa? Terdiri dari apa? Kebiasaan Baik dan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan itu ada kebiasaan baik. Apa contohnya? Belajar. Oke, kalau belajar Membantu orang tua. Ya, orang tua. orang tua. Membantu orang tua. Ya, keluarga. Keluarga. Coba Bapak tanya nih. Coba Bapak tanya nih ya. Kebiasaan ini misalkan kamu belajar, tapi belajarnya di tempat gelap. Itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Buruk. Kenapa? Kenapa buruk? Matanya rusak. Nah, betul ya. Matanya akan rusak ya. Kebiasaan baik ada kebiasaan buruk. Contoh kebiasaan baik itu makan dengan tangan kanan. Semuanya makan dengan tangan kanan ya. Kalau makan dengan tangan kiri boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kalau makan sambil bicara boleh nggak? Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa makan sambil bicara nggak boleh? Tidak boleh. Nanti keselak, betul. Nanti tersedak ya. Nanti tersedak ya. Nih kebiasaan baiknya adalah bangun tidur di pagi hari. Cong di sini Bapak pengen lihat. Siapa yang selalu bangun di pagi hari? Cong, ayo. Dia. Coba dia bangun jam berapa kalau bangun pagi? Jam berapa? Jam 5, bagus. Nio jam berapa kalau bangun pagi? Jam 5. Jam 5. Jam 5. Bayung jam berapa kalau bangun pagi?
Jam 5, jam 5. Lagi. Iya. Semuanya bangun jam 5 ya. Nah, bangun di pagi hari ini kenapa dengan baik? Ayo, kenapa? Kenapa bangun? Ya, bangun di pagi hari ini kenapa termasuk kebiasaan baik? Kenapa? Ayo, ada yang kasih tahu kenapa bangun di pagi hari itu termasuk kebiasaan baik? Udaranya Karena- segar. Nah, udaranya segar. Udaranya sejuk. Nah, Udaranya udara sejuk. sejuk, udara segar itu akan membuat kesehatan kita menjadi lebih baik. Untuk sholat subuh. Ya, itu bagus. Itu kenapa kita harus bangun pagi, karena kita harus melaksanakan sholat subuh. Nih, kebiasaan buruknya adalah bangun kesiangan. Ayo, yang merasa tidurnya kalau bangun suka kesiangan, ngacung. Ayo, siapa? Ada tidak di sini? Bangunnya jam 6:30. Jam 7 kesiangan di sekolah. Bangunnya jam 8, kalau libur jam 9. Ada nggak di sini? Kalau libur Pak, aku mah. Oh, Jadi kalau libur. kesiangan. Boleh kalau libur bangun jam 9 boleh? Boleh? Boleh. Tidak. Boleh. Tidak. Ya. Tidak boleh. Kenapa boleh? Kenapa tidak boleh? Harus sholat subuh. Nah, harus sholat subuh ya. Kalau kita bangun kesiangan, kita nggak bisa melakukan sholat subuh. Ya. Nah, berarti itu tidak bertakwa kepada Allah ya. Baik. Nah, tidak baik. Tidak baik. Ya, termasuk kebiasaan buruk. Jangan sampai kalian bangun kesiangan terus ya. Kalau yang sudah bangunnya sudah sudah pagi, selalu pagi, berarti udah bagus ya. Nih selanjutnya mencuci sepatu sendiri. Ayo, siapa Cung yang selalu mencuci sepatu sendiri? Saya Pak. Saya Pak. Siapa ya? Deanggi. Saya Pak. Dea. Oke. Ya. Sepatu kalian mencuci sendiri dari kelas berapa? Dari kelas berapa? Kalian mencuci sepatu? Satu. Hebat. Ya, bagus. Nah, bagus ya. Sekarang nih, kebiasaan buruknya adalah menyuruh pembantu mencuci sepatu. Ayo, siapa Cung yang suka menyuruh pembantu untuk mencuci sepatu kamu? Ayo, siapa Cung? Jangan ya. Kamu cuci saja sepatu kamu sendiri ya. Tidak usah menyuruh pembantu ya. Nih, yang keempat, menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Ya, siapa yang nabung? Siapa yang kalau dikasih uang jajan, terus gajinya disisihkan untuk ditabung. Nabungnya di mana? Nio, nabungnya di mana? Celengannya mana? Coba tunjukkan. Oke, sekarang 1 menit tunjukkan celengan yang kalian punya. Ayo, semuanya. Tunjukkan. Ayo, tunjukkan celengan yang punya. Mana? Mana? Ayo, tunjukkan. 1 menit. Alisa, oke. Yang ada ya, yang punya celengan. Ayo, satu lagi. Iya, Pak. Dea mana Dea? Dea mana Dea? Oke. Siapa lagi? Oh, Sherla di ATM. Oke, ya boleh. Dianggi. Farel, Safira. Oke, banyak. Rahma juga. Ya, Keva ada? Keva? Ada. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kalian menabung uang atau menyisihkan uang jajan kalian ada celengan, ada yang di dalam bank
sekarang Bang sudah menerima tabungan anak ya. Ada juga yang menabung di sekolah ya. Ya, ada yang menabung di sekolah. Itu kalian berarti anak hebat ya. Selalu menabung ya. Nah, itu adalah termasuk kebiasaan baik ya. Dipertahankan suka menabung ini ya, karena menabung itu adalah hemat pangkal apa ya? Kaya. Pangkal kaya. Insya Allah nanti yang nabung sudah dari kecil, nanti gedenya jadi orang kaya. Amin. 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 Ya. Amin. Jadi orang sukses. Amin. Amin. Kalau yang belum bisa menabung atau menyisihkan uang jajannya, semoga Allah berikan hidayah. Amin. Amin. Nanti besok belajar untuk menabung. Awas jangan suka jajan ya. Apalagi main. Siapa tuh yang suka main ke warnet? Uangnya habis buat wifi-an. Main game online. Ayo. Siapa yang suka main game online tuh? Karena orang tua kalian pada kasih tahu ya. Ada yang kasih tahu orang tuanya. Ini Pak suka main game online. Nah. Ayo. Awas. Itu game online itu. Kalian itu termasuk perbuatan. Apa itu? Kebiasaan apa itu? Kalau main game online terus uang jajan online. Ya, kebiasaan buruk ya. Jadi sekarang ya yang belum menyisihkan uang jajan atau belum belajar menabung, mulai sekarang ya atau besok uang jajannya kalau lebih harus Nah, kebiasaan buruknya apa nih? Meminta uang jajan dengan menangis. Siapa? Ayo. Ayo. Siapa yang minta uang jajan sampai nangis-nangis, sampai guling-guling, sampai jungkir balik? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada ya? Bagus. Kalau minta uang jajan jangan sambil nangis ya. Kalau sambil menangis apalagi guling-guling apalagi jungkir balik ya. Sampai salto, aduh itu sungguh terlalu ya. Karena kebiasaan baik yang kelima yaitu apa ini? Memberi makan hewan peliharaan. Iya, siapa di sini yang punya hewan peliharaan di rumah? Siapa? Dia apa? Hewan apa? Kucing. Siapa lagi? Selain dia, siapa lagi? Oh, itu dia kucingnya bagus ya. Sama burung, Pak. Oh, Alisa punya burung sama burung, punya burung. Oke, siapa lagi? Abi nyamuk. Ya, burung. Kalian kasih makan nggak sama hewan yang kalian pelihara? Kalian kasih makan nggak sama hewan peliharaan kalian? Kasih makan. Harus memberi makanannya itu kapan waktunya? Setiap hari. Kenapa sih kamu harus kasih makan hewan peliharaan kamu? Kenapa sih harus setiap hari? Biar sehat. Supaya tidak mati. Ya betul ya. Bagus ya. Pertahankan ya untuk memelihara untuk makan hewan peliharaan ya. Yang tidak punya hewan peliharaan tidak apa-apa ya. Nanti kalau ada kucing lewat dikasih aja makanan ya. Ya. Iya. Siapa kasih aja makanan ya. Berarti kamu sudah berbuat baik. Jadi kebiasaan baik ya. Selanjutnya kebiasaan buruknya apa ya? Nah, membiarkan hewan peliharaan. Hewan peliharaan kelaparan. Hewan peliharaan kelaparan. Pernah ngeliat nggak kalian hewan di jalanan yang sampai kering? Apa namanya? Sampai kurus kering ya? Ada nggak? Ada banyak ya. Kenapa dia sampai kurus kering sampai kelaparan? Ayo. Banyak, Pak. Ya, kenapa bisa sampai kurus kering kurang gizi? Karena tidak dikasih makan.
Nah, nanti kalian kalau nemu hewan atau apa saja ya, kucing atau apa yang badannya kurus atau badannya kurang gizi, kalian ada makanan kasih makan, ya? Ya. Oke. Ya. Selanjutnya, nih apa nih? Mengerjakan PR di rumah. Nah, mengerjakan tugas PR di rumah. Di rumah. Ini setiap hari kalian mengerjakan ya. Pasti di rumah ya. Karena pandemi ini belajarnya di rumah. Bantuin kadang enggak. Ya. Mengerjakan tugas PR di rumah. Kalau kebiasaan buruknya mengerjakan tugas PR di sekolah. Nah, siapa yang mengerjakan tugas PR di sekolah? Enggak. Kenapa sih kalau PR itu harus di rumah? Karena pekerjaan rumah. Ya, karena pekerjaan rumah, jadi harus di rumah. Betul ya. Apa nih kebiasaan baik yang ke menyapu halaman rumah yang kotor. Nih, siapa di sini yang suka kalau misalkan lihat halaman rumahnya kotor terus langsung ambil sapu langsung dibersihin? Siapa yang sering menyapu halaman rumah? Ya, bagus ya. Coba bayangkan kamu rumahnya kotor, tidak kamu bersihin, tidak kamu sapu, apa yang terjadi? Halaman akan kotor. Kotor. Nanti kalau hujan deras yang terjadi banjir ya, sumber penyakit, ada penyakit DBD ya, demam berdarah, penyakit diare, ya banyak nyamuk, ya, nah seperti itu. Jadi kalau kotor langsung disapu. Nah ini kebiasaan buruknya adalah malas membersihkan halaman rumah. Nih kalau misalkan ada apa namanya halaman rumahnya kotor, terus dianya bilang malas nggak mau dibersihin. Nah itu termasuk kebiasaan buruk ya. Iya. Nah mana tetap melakukan kebiasaan baik atau kebiasaan buruk menurut kalian? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Oke, kebiasaan baik tetap kita lakukan. Kebiasaan buruknya bagaimana? Kebiasaan buruknya dibagaimanakan? Tinggalkan. Nah, kebiasaan baik itu harus tetap kita lakukan setiap hari. Coba perhatikan gambar berikut. Tuh, lihat. Bangun tidur. Bangun tidur. Perhatikan tempat tidur. Menyiram tanaman. Menjemur pakaian. Yang suka bantu mama pakaian, ayo, Cung. Kita bantu jemur pakaian. Ada tidak? Ada yang pernah melakukannya? Nah, nanti kalau kalian lihat mama kalian sampai bopong-bopong pakaian banget, kalian bantu ya menjamur. Ya. Nah, di sini ada seperti juga membantu memeras basahnya ya. Nah, yang ketiga apa nih? Mencuci piring. Membantu mencuci piring. Ya. Membantu ibu mencuci
mencuci piring. Membantu ibu Mencuci piring. Ya, oke. Apakah kalian punya kebiasaan-kebiasaan seperti pada gambar? Ya, kebiasaan yang pada gambar yang mana yang kalian pernah lakukan? Semuanya atau salah satu di antara gambar tersebut? Semuanya. Piring. Bagus. Membantu Ya. ibu Semuanya lakukan jadi kebiasaan. menjemur Semuanya. Oke. menjemur pakaian. Nah, kebiasaan baik apa yang biasa kalian lakukan di rumah tadi ya? Mencuci piring, menjemur pakaian, terus Membantu ibu mencuci menyiram piring. bunga, menyiram bunga, ya. Menyirami tanah ibu memasak. Nah, Ibu apa itu membantu orang tua di rumah merupakan kebiasaan baik? tempat tidur. Membantu orang tua di rumah merupakan kebiasaan baik? Membantu ibu menyiapkan makanan. Ya. Membantu orang tua di rumah itu merupakan kebiasaan baik. Membersihkan Apakah tempat iya tidur. atau tidak? Ya. Kebiasaan baik. Nah, kenapa ya kita harus membantu orang tua kita di rumah? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kita harus membantu orang tua? Ayo. Sinyalnya nggak kuat, Pak. Meringankan pekerjaan orang tua. Beban orang tua, ya. Kalau disuruh Kebiasaan baik. disuruh apa? Menyayangi orang tua. Menjemur pakaian. Tuh, Menyayangi orang ya. tua. Apakah kalian sebagai anak mempunyai kewajiban dan hak? Ya, punya ya. Menyapu lantai. Kewajiban tadi membantu orang tua, Tempat tidur. cuci piring, sendiri, ya. Hak Menyiram bunga. Membersihkan halaman. Coba hak anak apa ya tadi? Ayo. Baju. Hak anak. Cuci baju. Tanaman. Pendapatan pakaian. Terus apa Mengasuh lagi? adik. Hak anak. Kalau dari- Mengasuh adik. Sebagai anak belajar. 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 Hak. Haji. Perintah orang tua. Sayangi orang tua. Ibadah. Sayang orang tua. Dapat. 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 Itu orang tua. Ya. Oh, dapat kasih sayang ya. Dapatkan makanan. Mendapatkan uang jajan. Ya, mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perhatian. Kewajibannya apa? Belajar. Belajar. Beribadah. Batu Ibadah. Mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. kedua orang tua. Mendoakan orang tua. Ya, mendoakan juga. Dari semua ini, kalian sudah melaksanakan semua? Sudah. Sudah. Hak dan kewajiban yang kalian hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Nah, saksikan video berikut. Mendapat perhatian.
kita lakukan untuk membantu dan mengelempit baju, Oh, ya. mencuci piring, mencuci piring. Mencuci piring harus hati-hati. tanaman. Menyiram tanaman. Simak ya videonya ya, disimak ya. Menyiram tanaman. Membersihkan dan merapikan mainan. Merapikan mainan. Menyapu halaman di rumah. Setelah bersih setelah selesai membantu orang tua, kita jangan lupa sholat dan ucapkan terima kasih kepada orang tuamu yang selalu merawat dan menyayangimu. Doakanlah kedua orang tuamu. Doakanlah kedua orang tuamu. Nah, paham ya tadi ya? Siap ya untuk membantu orang tua siap semuanya? Siap untuk membantu orang tua di rumah? Oke, terus ya. Siap. Mulai dari sekarang kalian lakukan kebiasaan baik membantu orang tua di rumah ya. Iya. Oke. Bisa ya. Untuk melakukan kebiasaan baik membantu orang tua di rumah ya, bisa ya. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Ada hal baik yang kalian lakukan ya. Kalian lakukan dan kalian pertahankan hingga kalian dewasa. Insya Allah kalian akan menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi anak yang cerdas, sukses ya semuanya. Amin ya. Kalian memang anak-anak tiga hebat yang soleh dan soleha. Coba semuanya tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Yang sudah masuk hari ini ada yang keluar masuk, ada yang bertahan, ada yang tidak masuk ya. Semuanya Bapak ucapkan terima kasih. Bapak ucapkan semuanya terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran video conference ini. Ya. Jangan patah semangat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi. Ya. Tetap kalian harus ingat apa? 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, terus menjaga jarak. menjaga jarak. Oke, ya. Jarak Ya. pakai masker. Pakai masker. Setelah ini semuanya, setelah ini nanti Bapak akan share tugas hari ini ya. Tadi yang pertama tugasnya apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Menulis jumlah waktu belajar. Ya, menulis jumlah waktu belajar. Mencoba menentukan Bikin video lagu kasih ibu. ya, membuat video Kasih kasih ibu. ibu. Ya, terus satu lagi apa? Ada lagi?
melakukan kebiasaan baik. PB1. Bantu orang dan jangan lupa PR pembelajaran 1 dikerjakan. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nanti besok kita mulai lagi ya. Nanti besok kita mulai lagi. Kebiasaan baik di foto tak? Kenapa? Aduh, Kenapa? kebiasaan baik foto. Kebiasaan baik kalian lakukan saja ya. Nanti apa namanya? Lakukan, Pak. Lakukan apa, Pak? Kebiasaan baik ya. Nanti kalian Lakukan apa, Pak? oke semuanya. Ngerti, Pak. Oke, semuanya diam ya. Bapak mute semua ya. Semuanya dengarkan. Kalian tugasnya adalah melakukan kebiasaan baik ini. Kalian lakukan. Kalian lakukan kebiasaan baik, ya. Dilakukan setiap ada kebaikan kalian lakukan, ya. Mulai dari mencuci piring, menyapu, terus menabung, terus memberi makan hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Hal-hal baik yang ada yang bisa kalian lakukan, ada di depan kalian lakukan. Ya. Untuk laporannya, Bapak tidak mewajibkan kalian untuk memberi foto. Ya. Tapi nanti orang tua, kasih tahu ke orang tua, nanti Bapak akan bicarakan sama orang tua kalian. Ya. Jadi kalian jangan melakukan kebaikan karena pengen difoto, ya. Jangan ya. Kalian lakukan dengan hati kalian sendiri, ya. Dengan hati kalian yang baik, yang suci, ya. Ada kebaikan, kebiasaan baik di depan, ya kamu lakukan. Jangan kamu berharap untuk difoto, oke? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah ini Bapak akan bagikan LKPD ya. Itu kalian jawab sesuai kemampuan kalian. Ya. Nanti ada link Bapak bagikan di WhatsApp grup. Kalian jawab sesuai kemampuan, ya. Jangan jangan menangis ya. Jangan merengek karena nggak bisa. Boleh minta bantuan sama ayah bunda, ya. Kalau ada kesulitan silakan tanya ke ayah bunda. Ayah bunda ini maksudnya apa? Boleh tanyakan, ya. Tapi kamu jawab dengan jawabannya sendiri, oke? Ya. Yang kedua, yang ketiga yaitu buku PR, ya. Buku PR tema 4 kalian kerjakan bagian A dan bagian B saja. Ini ya, yang ini, ya, yang ini ya. Nanti kalian kerjakan bagian A dan B saja. PB berapa, Pak? PB berapa, Pak? PB1 saja ya. PB1, Pak. Ya, PB1. Tapi PB1 aku udah dikerjain, Pak. Ah, hebat. Siapa tadi tuh? Udah dikerjain. Siapa tuh? Siapa yang ngomong tadi tuh? Biarin, Pak. Sri Kandi. Oh, Sri Kandi. Aku juga udah dikerjain, Pak. Terus, tema 4 ya. Anggi juga udah dikerjain. Jangan terburu-buru Jangan terburu-buru mengerjakan tugas ya. Jangan terburu-buru ya. Silakan kalian cek lagi barangkali ada yang salah. Oke? Ya. Tuh, berarti cuma ada 3 tugasnya. Ya. Pertama, membantu orang tua di rumah, kebiasaan baik yang ada di rumah, silakan kalian kerjakan. Di foto, ya. Pak. Di foto, jangan berharap untuk difoto ya. Kalian lakukan saja, ya. Dengan foto, Pak. Dengan hati kalian ya. Di foto iya, Pak. Boleh difoto, Foto, boleh. Pak. Boleh. Boleh ya. Yang kedua, tugasnya itu mengisi LKPD yang ada di link Google Form, ya. Yang ketiga, LKPD siapa, Pak? nah LKPD nanti Bapak kasih link Google Form.
di grup WA ya. Nanti di grup WA Bapak akan Nanti bagikan. fotonya dikirim, Pak. Kenapa? Nanti fotonya dikirim. Nanti fotonya dikirim. Oke, Sri Kandi, Sri Kandi, kalau kebiasaan baik itu ya tidak usah berharap untuk difoto ya. Jadi Bapak tidak mewajibkan kalian untuk melaporkan ada bentuk fotonya ya. Tapi kalian ada tanggung jawab di diri kalian sendiri. Kebiasaan baik itu kamu lakukan ya. Nanti Bapak akan kerjasama dengan orang tua kalian ya mengenai tugas yang sudah kalian lakukan. Nanti Bapak akan tanya ke orang tua kalian masing-masing ya. Jadi kalian jangan berharap untuk difoto ya, karena Bapak tidak mewajibkan kalian untuk difoto melakukan kebiasaan baik. Oke? Ya? Bisa ya melakukan kebiasaan baik ya? Bisa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua? LKPD. Ya, LKPD itu ada mengisi saran. Ya, lembar Mengerjakan LKPD. ya, mengerjakan LKPD yang ada di link Google Form, ya. Terus yang ketiga apa tuh? Mengerjakan buku PR. Nanti untuk membuat videonya Bapak kasih waktu sampai minggu depan, ya. Oke? Ya. Paham ya? Kalau buat video itu santai saja, jangan terburu-buru, oke? Kalau bisa boleh langsung dikirim, ya. Ya. Paham ya? Iya. Dan besok kita melakukan video conference seperti ini lagi mulai pukul 9.00 ya. Seperti ini lagi. Paham ya? Paham. Di sini Bapak lihat, Bapak lihat semuanya sudah pakai seragam semua. Berarti kalian anak hebat. Bentar ya. Coba kalian tunjukkan senyum manis kalian. Nanti Bapak akan foto. Dari sini. Di depan kamera semuanya. Ya, di depan kamera semuanya senyum ya. Oke, bagus ya. Kalian memang luar biasa. Bapak sangat berterima kasih sekali sama kalian. Kalian mau berjuang, tetap semangat, tetap belajar walaupun sudah lama di rumah ya, berapa bulan ini? 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan ya? Hampir 9 bulan kalian berada di rumah. Tapi tetap nggak apa-apa ya, sabar ya. Insya Allah nanti ada waktunya kita akan bertatap muka. Semuanya semangat ya. Iya. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Nanti Bapak akan Tidak ada, Pak. Nanti Bapak akan video ini Bapak akan share di YouTube. Nanti cek aja di YouTube ya. Nanti ada gambar kalian. Ya. Oke, semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup Bang videonya. Dadah.